Hai guys, apa kabar? Sebagai peternak, saya juga mengalami apa yang kalian alami. Saya juga termasuk yang diuji pada situasi dan kondisi seperti sekarang ini dengan murahnya harga telur. Tapi bawa santai aja, bawa ngopi dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 3 bulan kita mengalami ujian yang berat, bahkan harga telur sampai sangat down, berada di bawah titik yang mengenaskan bagi kita, sampai harga 13.000 per kilogram. Kemudian kita mengalami yang namanya momen-momen yang sangat istimewa. Harga telur melambung tinggi sehingga di sana dikatakan sebagai pesta bagi para peternak. Dan itu ternyata hanya sekitar 2 minggu guys. Di 2 minggu itu saya merasa bahwa di kepala saya itu yang asalnya penuh dengan beban, 2 minggu itu seperti saya membawa mahkota ringan sekali bawaannya. Walaupun mahkota itu berat, tapi ringan sekali, terasa ringan. Dan setelah 2 minggu itu akhirnya saya lakukan ini guys. Saya cukur rambut pendek sekali karena bawaannya saya itu rambut kayaknya berat sekali saya bawa itu. Cukur pendek aja biar beban semakin ringan. Santai-santai. Tapi kita tetap bertahan. Kita tetap menjadi peternak yang tangguh, dan kita akan insya Allah akan menemukan momen-momen yang sangat luar biasa. Kata orang sekarang itu adalah seleksi alam. Siapa yang bertahan dia akan menjadi the winner, pemenang. Semoga kita yang akan bertahan dan menjadi the winner nantinya. Rokok santai. Pada kesempatan kali ini ya, ini adalah kebanggaan dari channel saya, dan kebetulan dulu ini adalah pemberian dari seseorang yang saya anggap istimewa. Dia adalah motivator bagi saya. Kita bisa bertahan kalau kita punya ilmunya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada sahabat-sahabatku supaya kita menjadi peternak yang bisa bertahan di seleksi alam sekarang ini. Karena terbukti banyak peternak yang ngafkir ayamnya dan mereka tidak melakukan peremajaan atau mereka tidak check in di OC untuk peremajaannya, untuk persiapan ke depannya. Jadi untuk kita bertahan maka ada 3 hal yang harus ada di dalam kita. Yang pertama, doa. Jadi kita memohon pertolongan Allah, kita memohon supaya kita menjadi peternak yang tetap bertahan, menjadi peternak yang bisa memiliki penghasilan dari usaha peternakan dengan 3 hal. Yang pertama, doa. Jelas ya, doa itu adalah penghubung antara kita dengan apa yang kita inginkan. Kita menyambung jalur strom melalui
permohonan kepada Allah, kita memperkuat sinyal dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita cita-citakan, dengan apa yang kita impikan, karena kita secara tidak langsung dengan apa yang menjadi impian kita, dengan apa yang menjadi cita-cita kita itu terhubung, dan itu akan menjadi kenyataan bagi kita ketika kita fokus kita itu hubungannya kuat. Jadi kita harus berdoa banyak caranya, seperti sholat malam, baca sholawat berapa itu ya, supaya kita tetap kuat, kita bertahan. Masa kita nggak bisa bertahan sekarang? Ada harga telur yang 13.000 per kilogram, kita bertahan. Kita seharusnya sekarang bisa. Yang kedua, ilmu. Jadi kita tetap berpatokan apa yang akan kita lakukan di kandang, tata laksana, manajemen, dan semuanya yang berurusan dengan usaha peternakan kita, tetap kuncinya adalah ilmu. Dasarnya dasar kita berbuat, dasar kita melakukan, merencanakan tata laksana di kandang itu dengan ilmu. Jadi kalau kita lihat sejarah Nabi Sulaiman itu oleh Allah ditawari 3 hal. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah tahta, yang kedua tahta, yang ketiga adalah wanita. Ternyata pilihannya Nabi Sulaiman ilmu, dan itu pilihan yang tepat, sehingga Nabi Sulaiman dengan ilmu dia mendapat tahta dan wanita. Bahkan istri Nabi Sulaiman ketika itu, selain beliau menjadi raja dengan tahta yang luar biasa, yang istimewa, sekitar 800 sampai 900, wallahu a'lam, itu sejarah. Kemudian dengan ilmu itu insya Allah kita akan bertahan, akan menjadi pemenang, the winner. Jadi tetap kita rajin belajar, kita rajin bermuhasabah, kita rajin tetap kita mempraktekkan ilmu dasar yang kita telah pelajari di dalam dunia usaha ternak ayam ini. Itu yang kedua ya, ilmu. Yang ketiga adalah sedekah. Jadi kita minta tolong kepada sedekah, karena dijelaskan bahwa satu sedekah bisa menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir itu menumbuhkan 100 biji atau 100 bulir lagi. Jadi sedekah itu intinya melipat gandakan, dan sedekah ini luar biasa, bisa menolong orang. Banyak kisah-kisah yang menjadikan orang bisa sukses, yang asalnya dalam keadaan dan kondisi yang tidak menentu, bahkan terpuruk, itu bisa menjadi sukses karena Allah menolong dia, merahmati dia melalui perbuatan orang yang sedang diuji itu, dengan cara dia bersedekah. Jadi minta tolonglah sedekah dengan cara bersedekah, terutama sedekah di pagi hari, di subuh hari. Jadi guru-guru kita itu kan menganjurkan bahwa kita supaya keinginan kita, supaya impian kita tercapai, maka kita dianjurkan untuk sedekah di pagi hari, yaitu di waktu subuh, di waktu pergantian malaikat malam dengan malaikat siang. Dan sedekah ini luar biasa. Kalau kita lihat juga kisah dan suksesnya Dewa Prayoga itu ya. Dewa Prayoga itu sedang mengalami sakit dan kritis. Itu istrinya melakukan sedekah. Dia niatkan supaya sedekahnya, dia menukar sedekahnya itu dengan kesembuhan Dewa Prayoga, dan akhirnya terbukti Dewa Prayoga akhirnya sembuh dan dia pulih kembali dan akhirnya menjadi orang sukses. Bahkan ada ceritanya orang bersedekah ke kucing menjadi penolong
bagi keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada kisah seseorang itu sedang dirawat di rumah sakit dan anaknya sedang akan pulang, akan mengambil uang atau apa, yang penting dia pulang dari rumah sakit. Kemudian ketika di pom bensin ternyata dia melihat kucing dengan anak-anaknya yang kelaparan. Akhirnya dia beli roti dan disedekahkan ke kucing. Ini kucing. Dan ternyata setelah dia kembali ke rumah sakit, ibunya sudah siuman, sudah sembuh. Dia nanya, "Ibu, kok bisa sembuh ibu ini?" "Ya, saya melihat dalam mimpi saya sebelum akhirnya bisa menjadi penjodoh saya sembuh, karena saya melihat kucing itu mendoakan saya supaya sembuh." Akhirnya dia tersentak, dia kagum kepada pertolongan Allah yang luar biasa melalui sedekah ini. Jadi ingat 3 hal ya, supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap menjadi peternak yang bisa terus bertahan dan menjadi peternak yang terus eksis. Karena eman-eman kita sudah beternak selama kurang lebih seperti sesuai dengan kapan kita mulainya. Kalau saya itu mulainya sejak akhir 2011 bulan November. Jadi ke sekarang itu sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kalau kita berhenti di sini berarti kita sedang tidak setia kepada usaha ternak kita. Jadi anggaplah kondisi yang seperti sekarang ini yang tidak berpihak kepada kita dengan harga telur yang murah di bawah HPP, anggaplah ini ujian supaya kita berkorban untuk cinta dan dedikasi kita untuk usaha peternakan ini. Jadi setiap cinta memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan itu terkadang harus melakukan sesuatu yang terkesan menyakitkan atau membuat kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kondisi sekarang ini adalah sebagai ujian untuk membuktikan cinta dan dedikasi kita kepada usaha ternak kita. Apakah kita akan terus setia kepada usaha ini, atau kita justru akan selingkuh dan hengkang dari usaha ini? Santai guys. Mungkin demikian dulu pertemuan kali ini, semoga bisa membawa manfaat dan barokah. Apabila Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan, silakan like dan subscribe. Apabila Anda tidak setuju, silakan dislike, nggak apa-apa, dan tetap subscribe ya. Kemudian tetap jangan lupa 2 hal kunci bagi kita, sholat dan sedekah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.